Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Ceniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda tiba-tiba nekat terjun ke Sungai Musi di Palembang. Derasnya arus sungai menyebabkan tubuh sang pemuda tenggelam. Sedang memperbaiki rumah di kawasan Jakabaring, Palembang, seorang pekerja bangunan pingsan akibat tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Ribuan warga turut serta memecahkan rekor muri minum kopi di pinggir sungai secara serentak. Seorang pemuda nekat terjun ke Sungai Musi, Palembang pada Sabtu sore pekan lalu. Meski warga sudah berusaha menolongnya, namun arus sungai yang deras menyebabkan tubuh sang pemuda tenggelam. Aparat Polsek Seberang Ulu 1 Palembang mendatangi lokasi kejadian usai mendapat laporan adanya orang tenggelam di Sungai Musi, tepatnya di Dermaga 7 Ulu Palembang. Korban diketahui bernama Muhammad Hidayat alias Angga, berusia 24 tahun, warga 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Ia diduga tenggelam setelah nekat melompat ke Sungai Musi. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum terjun, Hidayat sempat terlihat seperti orang kebingungan. Korban kemudian berjalan menuju Dermaga 7 Ulu dan langsung melompat ke sungai. Meski warga sekitar berusaha menolongnya, namun arus sungai yang deras menyebabkan tubuh korban tenggelam. Dia itu kan bingung dari sini nih, terjun dari sini nih. Kira aku mandi, aku udah tahu, lanjut dia di sana. Minta tolong nggak sempet ya? Nah, tiba-tiba ada yang nolong dari situ tuh. Nggak tahu aku siapa yang nolongnya. Aku udah tahu. Tapi sana tenggelam dari sana. Jam berapa tuh kejadian? Sekitar jam 5 lebih lah. Jam 5 lebih, setengah 6 sore berarti. Sore. Kenal lah kita? Maghrib belum? Habis maghrib dengan yang terjun itu. Habis maghrib sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Dewean tuh ini berarti tuh. Oh ya. Pakaian terakhir? Hah? Pakaian terakhir aja nggak ada kita pakai apa dia? Pakai baju apa, warna apa? Baju. Pakai baju warna apa? Minggu ini nampak. Kalau udah salah warna kuning. Warna kuning. Jam berapa tadi? Ya deket-deket maghrib lah. 5 lebih lah. Kemarin di jembatan. Posisi kita nyingak tuh lagi ngapain kita? Lagi mancing. Lagi mancing. Belum diketahui apa yang menjadi motif Hidayat hingga nekat terjun ke sungai. Hari yang mulai gelap menyebabkan petugas terpaksa menunda pencarian korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria yang ditemukan tewas di dalam toilet rumah kontrakan di Kota Palembang dipastikan korban pembunuhan. Simpulan itu berdasarkan pemeriksaan visum yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara. Tim forensik menemukan 5 luka tusuk senjata tajam pada tubuh korban. Kawannya ini istilahnya kawan dari... Kasus kematian Yundi Efran berusia 26 tahun yang ditemukan tewas di dalam toilet rumah kontrakannya dengan bersimbah darah mulai terkuak. Pihak keluarga yang berada di luar kota mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk memastikan identitas korban. Diketahui rumah tempat korban tewas merupakan rumah kakak kandung yang ia tumpangi selama 1 tahun terakhir. Saat pembunuhan itu terjadi, kakak kandung beserta istri tengah berkunjung ke rumah keluarga lainnya. Sang kakak baru mengetahui sang adik telah meninggal dunia dari tetangga. Menurut warga, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Warga yang berusaha menolong dan mendatangi rumah korban melihat 2 orang menggunakan sepeda motor pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah korban. Warga sempat mengejar namun kehilangan jejak. Jam 2 kami tuh dapat kabar tuh bahwa dia tuh katanya di Tujawong lagi pas posisi lagi mandi. Lagi mandi ya lo sepengetahuan wong sana yang datang itu wong 2 masuk dari pintu depan. Ada orang 2 ya? Iya, orang 2. Nah, kami tidak tahu lebih jelasnya Pak, olehnya kami di rumah wong tua kan. Langsung masuk ke ruang forensik ini, masuk nyingok memang itu Yundinian. Yalah kami disarankan oleh pihak forensik ini ke Polsek Kalidoni. Ke Polsek Kalidoni buat laporan, tahu cerita tentang lebih jelasnya cak mana, yalah kami diceritakan bahwa dia itu kena Tujawong. Ya? Di mana yuk lukanya? Lihat yuk. Nah, kami belum lihat lukanya. Kalau keterangan dari polisi? Kalau dari keterangan polisi dia ada kena 4 lubang dia.
Pak lubang. Nah, itu pelakunya lebih dari 1 orang kata polisi. Posisi dia lagi mandi di luar, mandi di kamar mandi, Pak. Uang itu langsung masuk. Itulah yang kami tahu, selebihnya nggak tahu kami. Posisinya sendirian di rumah? Iya, sendirian di rumah. Kita? Itu TKP itu tuh rumah kita, rumah korban ya? Rumah kami, Pak. Udah lama ikut kita yuk? Sudah lama, lebih dari 7 bulan dia mengikut kami itu di rumah tuh. Sementara itu, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan pemeriksaan jenazah menemukan 5 luka tusuk pada bagian dada kiri, perut, dan paha. Diduga korban kehabisan darah akibat luka tusuk tersebut. Jadi pada pemeriksaan itu kita jumpai luka tusuk ya. Luka tusuk itu pada daerah dada kiri. Terus? Kemudian pada tangan dan paha kiri. Jadi yang diserangnya dari sebelah kiri semua. Ada berapa total, Dok? Kalau totalnya jadi ada sebanyak 4 atau 5. Luka tusuk. Iya. Tapi penyebab kematiannya luka yang di mana, Dok? Ya kemungkinan besar ya pasti yang tidak ada kemungkinan besar. Tapi apa yang kena saya tidak tahu. Panjang kali lebar luka seperti apa? Oh panjangnya dia menggunakan pisau apa ya? Enggak terlalu lebar kali sih. Cak badi cak itulah ya. Tapi dalam. Dalam. Selain luka tusukan, Dok, ada luka pukulan lain, Dok? Nggak ada. Tidak ada ya? Tindakannya apa tadi, dokter? Visum atau otopsi? Pemeriksaan luar aja. Pemeriksaan luar. Jenazah korban kemudian dibawa keluarga ke kampung halamannya di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dimakamkan. Muhammad Adrian Syahputra melaporkan dari Palembang. Jabatan Kapolres Oku Timur diserah terimakan kepada pejabat yang baru. Sejumlah tugas berat menanti Kapolres yang baru pada tahun 2024 ini, termasuk pengamanan Pilkada serentak November nanti. Jabatan Kapolres Ogan Komering Ulu Timur resmi berganti dari AKBP Dwi Agung Setiono kepada AKBP Kevin Leleri. Upacara bedang pora dan penyambutan digelar di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu Timur. Sejumlah tugas berat telah menanti Kapolres yang baru, salah satunya menekan angka kriminalitas yang masih tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selain menjaga stabilitas Kamtibmas, tugas lainnya adalah pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejauh ini, Kabupaten Oku Timur masih relatif aman, namun pengawasan keamanan akan terus ditingkatkan. Ya, setelah saya bertugas nanti, ya saya memiliki tugas yang berat ya. Yang pasti saya akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh KBP Dwi Agung, serta saya akan juga menjalankan seluruh perintah maupun kebijakan dari Bapak Kapolda. Dan pastinya saya akan juga berkoordinasi dengan Pemda setempat agar kita bisa berkolaborasi dalam menjaga keamanan di wilayah Polres Oku Timur. Sejauh ini angka kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor serta narkoba masih cukup tinggi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, termasuk masyarakat dan Pemda setempat dalam menekan angka kejahatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Ke informasi lain, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka posko aduan coklit di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Posko aduan ini untuk mengawal dan menjamin hak pilih warga pada Pilkada serentak November mendatang. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka posko aduan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Posko aduan ini dibuka di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Oku. Sementara di tingkat desa atau kelurahan, warga dapat membuat aduan kepada petugas pengawas kelurahan dan desa di 14 kelurahan dan 143 desa. Posko aduan coklit ini sebagai saluran pengaduan masyarakat terkait data pemilih. Tujuannya demi mengawal dan menjamin hak pilih masyarakat saat Pilkada serentak November 2024 mendatang. Ini kita poskokan di Bawaslu Kabupaten Oku. Jika ini ada yang terjadi di desa-desa, bisa langsung lapor ke PKD, pengawas kelurahan dan desa, atau langsung ke Panwaslu kecamatan tempat kejadian.
Contoh-contohnya seperti apa yang wajib dilaporkan oleh masyarakat? Ya kalau dia belum merasa dicoklit sampai waktu yang sudah ditentukan, maka dia wajib lapor. Contoh, dia sudah dari 27 November nanti sudah cukup umur 17 tahun tapi belum dicoklit, atau keluarga itu sudah dicoklit, ada yang terlewat. Nah, itu boleh dilaporkan. Maka nanti Bawaslu memberikan saran untuk perbaikan. Atau yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam data.